Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita. Di sini saya ingin sharing tentang usaha yang sedang saya lakukan, yaitu menjadi afiliator. Alasan saya mengambil ini karena menjadi afiliator itu sangat mudah. Kita cuma butuh HP, koneksi internet, dan juga kreativitas. Dan ini juga bagus banget buat semua orang karena bisa dapat siapa aja, apalagi terutama ini mahasiswa yang lagi pengen cari cuan tambahan tapi nggak tahu mau kerja apa dan nggak sempat mau kerja apa karena jadwal padat. Yuk disimak. Nah, untuk profil usahanya di sini saya pakai nama Nita Ondati, pemiliknya saya sendiri. Dan untuk SC Collection ini adalah owner yang saya kerja sama. Untuk visinya yaitu menjadi brand kecantikan dan fashion yang dikenal luas karena kualitas, kreativitas, dan kedekatan dengan generasi muda. Menginspirasi mereka untuk tampil percaya diri, ekspresif, dan autentik. Untuk misinya, menyediakan produk yang aman, estetik, dan terjangkau. Yang kedua, membangun koneksi dengan konsumen melalui konten yang jujur dan relate. Tiga, menggabungkan kekuatan yang owner dan afiliator untuk memperluas jangkauan dan dampak. 4, mendorong self-love dan gaya hidup positif lewat produk dan promosi. Nah, di sini kita bukan cuma jualan, tapi kita juga interaksi dengan mereka dan mendukung mereka untuk tampil percaya diri melalui fashion dan perawatan diri. Nah, untuk produk dan atau jasa yang ditawarkan yaitu SC Collection menyediakan berbagai produk kosmetik, skincare, dan fashion yang cocok untuk anak muda. Dan itu Ondati adalah afiliator yang mempromosikan produk SC Collection melalui konten kreatif media sosial. Fokus pada review jujur, tutorial, dan storytelling yang relatable untuk audiens Gen Z dan milenial. Membangun kepercayaan dan mendorong penjualan melalui link affiliate dan interaksi langsung. Nah, sebagai afiliator di sini tugas tubuh mempromosikan produknya SC Collection maupun owner-owner lain. Nah, di sini saya akan membuat konten yang real, tidak dibuat-buat, dan kita harus banyak interaksi dengan para calon pembeli biar mereka tertarik untuk beli. Dan pastinya kita juga harus selainnya aktif itu supaya video kita tetap FYP. Nah, lanjut ke proses produksi. Untuk yang pertama kita skip karena itu bagian dari owner. Jadi kita lanjut yang kedua aja, yaitu pemilihan produk yang menarik, riset konten dan trend TikTok, pembuatan konten berupa review, tutorial, dan storytelling. Terus optimasi caption, hashtag, dan link, interaksi dengan followers, konsisten posting, dan bangun kredibilitas. Nah, jika produknya udah jadi kita lanjut ke pemasaran digital. Di sini kita melakukan riset produk, yaitu memilih produk-produk yang lagi tren di pasaran atau lagi ramai dicari. Terus kita buat deh konten-konten berupa video, foto, atau review-review singkat tentang produk itu. Lalu kita kasih caption yang menarik biar orang-orang pada tertarik untuk beli. Oke, lanjut ke keunggulan promosinya. Pertama, promosi lewat konten real dan relate TikTok. Yang kedua, interaksi langsung lewat live, komentar, dan DM. Yang ketiga, visual branding, konsisten, dan estetik. Yang keempat, kolaborasi owner dan afiliator, jangkauannya jadi lebih luas. Yang kelima, gunakan tren, hashtag, dan musik viral. Yang keenam, review jujur dan storytelling yang bikin percaya. Nah, promosinya dia harus efektif dan kontennya yang real, tidak dibuat-buat karena itu bisa bikin orang percaya. Dan visual brandingnya juga harus estetik biar orang-orang tertarik dengan konten-konten kita. Terus kita juga harus banyak-banyakin kolaborasi dengan owner biar jangkauan kita lebih luas. Seperti yang saya sedang lakukan dengan SC Collection, ataupun kita bisa kolaborasi dengan owner-owner lain. Dan yang paling penting, reviewnya juga harus jujur karena orang lebih percaya dengan cerita nyata dibanding iklan-iklan. Oke, lanjut ke analisis bagian kekuatan affiliate. Pertama, itu kreatif dalam bikin konten, dekat dengan audiens. 3, punya gaya komunikasi dan relate dan aktif di platform viral TikTok. Nah, kekuatan kita ada di kreativitas karena semakin menarik konten kita, semakin besar potensinya untuk viral. Dan itu bakalan bisa narik banyak peminat. Dan mereka juga bisa bantu promosi produk-produk kita lewat cerita mereka, dan itu bisa banyak menarik peminat lainnya.
Oke, lanjut pada bagian kelemahan. Yang pertama, dia bergantung pada algoritma TikTok. Terus perlu konsistensi tinggi dan terbatas pada platform digital. Nah, kelemahannya banget itu tergantung pada algoritma, karena algoritmanya dia sering berubah-ubah tiap waktu. Jadi kita perlu rajin membuat konten dan interaksi sama calon-calon pembeli biar konten kita nggak turun. Karena kalau konten kita turun, itu bisa membuat pelanggan menjauh. Terus kita bisa juga dapat pembatasan buat jualan. Jadi perlu adaptasi dengan sistemnya biar konten kita tetap naik. Oke, sekarang kita masuk di bagian peluang. Yang pertama itu belanja online makin populer. Yang kedua, banyak brand membuka program affiliate. Yang keempat, bisa jadi wajah brand lewat konten. Yang keempat, potensi viral tinggi. Nah, kan sekarang belanja online sedang viral, jadi banyak brand-brand yang buka program affiliate. Dan kalau kontennya kita bisa viral, kita bisa aja dilirik buat jadi model brand itu. Dan kalau misalnya udah jadi modelnya, kita bisa viral dan peluang dapat komisi tinggi. Oke, di bagian tantangannya, yang pertama persaingan antar afiliator, yang kedua menjaga manajemen tetap stabil, yang ketiga perlu adaptasi cepat dengan tren baru. Nah, karena sekarang banyak brand yang buka program affiliate, jadi banyak afiliator yang masuk, apalagi sekarang banyak yang bikin konten tentang keberhasilan mereka di affiliate. Jadi kita perlu punya strategi dan cepat adaptasi sama tren baru biar nggak ketinggalan. Oke, lanjut di bagian target promosi. Yang pertama, membuat 3-5 konten promosi setiap minggu untuk menjaga konsistensi dan menarik perhatian audiens. Kedua, minimal 1 konten viral per bulan, Reels atau TikTok untuk menjangkau audiens baru dan meningkatkan klik. Yang ketiga, optimasi media sosial, menata bio, link, dan tampilan akun agar terlihat profesional dan mudah diakses calon pembeli. Keempat, interaksi harian, aktif membalas komentar dan DM untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan penjualan. Di sini kita bakalan bikin konten 3-5 konten promosi, dan pastiin satu konten itu ada yang viral biar nanti pembeli. Terus kita juga harus rapiin akun biar lebih profesional, dan paling penting itu sering balasin komen biar bangun kepercayaan pembeli. Oke, di bagian terakhir ada kebutuhan promosi. Untuk melakukan promosi online yang dibutuhkan cukup handphone dan kuota internet sebagai alat utama. Akun media sosial aktif seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp untuk tempat promosi konten berupa foto, video, atau caption yang menarik perhatian, serta link yang bisa diklik agar setiap transaksi tercatat dan menghasilkan komisi. Promosi tidak ribet, yang penting kita punya HP, akses internet, dan ide yang menarik tiap kali kita bikin konten supaya orang tertarik buat beli. Dan semakin banyak klik di link produk kita, makin banyak juga kita peluang buat dapat komisi. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.